sumur Zam-Zam kembali ditemukan setelah ratusan tahun tertimbun atau hilang. Nah, melihat air yang keluar dan sangat banyak, tanpa rasa malu, bangsa Quraisy tadi yang sudah mengatakan bahwasanya Abdul Muthalib sudah tidak waras lah, mereka juga mengklaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah memilih untuk menonton video ini. Jadi di video ini kita akan bercerita tentang kembali ditemukannya sumur Zam-Zam setelah tertimbun atau hilang selama ratusan tahun. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Check it out. Video kali ini masih ada hubungannya dengan video pertama saya tentang asal-usul Mekah. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, bahwasanya di video ini nantinya akan banyak sekali menyebutkan nama tokoh-tokoh Quraisy. Jadi kalau misalnya nanti ada penyebutan saya yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Jadi siap-siap, simak. Di sini banyak sekali akan menyebutkan tokoh-tokoh besar dari kaum Quraisy. Nah, di video sebelumnya, bahwasanya kota Mekah ini pertama sekali ditemukan oleh Nabi Ismail alaihissalam beserta ibunya Siti Hajar. Kemudian suku pertama yang mendatangi dan meminta izin untuk ikut menetap tinggal di situ, yaitu suku Jurhum dari negeri Yaman. Nah, dikisahkan juga di situ bahwasanya Nabi Ismail menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Jadi menikahnya 2 kali ya teman-teman. Kemudian terus berlalunya waktu sampai akhirnya Nabi Ismail wafat. Kemudian terus berlanjut, akhirnya suku Jurhum berkembang. Masuklah suku Huza'ah ke kota Mekah menyerang suku Jurhum. Akhirnya suku Jurhum kalah atau ditaklukkan oleh suku Huza'ah. Jadi sebelum terjadi penaklukan itu berakhir, suku Jurhum menimbun atau menyembunyikan air Zam-Zam yang merupakan sumber penghidupan dan sumber penghasilan dari suku Jurhum. Nah, kemudian berlalunya waktu ya teman-teman, sampai ratusan tahun kemudian kita mengerucut dulu supaya nanti sampai kepada kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita mulai dengan seorang tokoh bernama Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab ini berasal dari suku Jurhum. Jadi walaupun suku Huza'ah sudah mengalahkan suku Jurhum, tetapi mereka hidup bersama-sama di Mekah. Jadi secara muamalah, secara ekonomi, perdagangan, hidup bersama mereka. Tetapi memang belum pernah terjadi pernikahan antara suku Jurhum dan suku Huza'ah. Nah, Qusay bin Kilab ini mengerti betul bahwasannya Mekah ini awalnya, asal muasalnya itu bukan berasal dari suku Huza'ah, tapi berasal dari sukunya, suku Jurhum yang nenek atau kakek buyutnya Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Qusay bin Kilab di situ dia punya semacam misi bagaimana caranya supaya dia bisa menikahi anak dari penguasa Mekah yang suku Huza'ah tadi yang bernama Hulail, Raja Mekah saat itu. Kemudian Qusay bekerja keras, dia berdagang dan mengumpulkan harta kekayaan sampai akhirnya statusnya itu hampir sama. Qusay bin Kilab akhirnya bekerja keras, dia berdagang, mengumpulkan kekayaan untuk merasa pantas diterima oleh Hulail yang saat itu menjadi penguasa kota Mekah untuk menjadi menantunya. Dan betul saja, diterima oleh Hulail dan terjadilah pernikahan itu. Jadi ini pernikahan pertama antara suku Jurhum dan suku Huza'ah. Selama menjadi menantu dari penguasa Mekah saat itu, Qusay bin Kilab itu membantu kekuasaan dari mertuanya tadi. Tapi pada saat mertuanya wafat, Qusay bin Kilab mengambil kesempatan ini untuk saatnya dia mengembalikan kekuasaan itu kepada sukunya, suku Jurhum. Tentu saja niat dari Qusay ini mendapat pertentangan dari ipar-iparnya yang dari keturunan Hulail yang dari suku Huza'ah tadi. Akhirnya terjadilah peperangan atau pertempuran darah antara Qusay bin Kilab dan ipar-iparnya tadi. Akhirnya
dari keduanya itu tercetuslah kesepakatan damai supaya pertempuran ini dihentikan. Kemudian mereka memilih seorang tokoh yang dituakan bagi kedua suku ini, itu suku Jurhum dan Huza'ah, untuk mendamaikan mereka. Namanya Ya'mur bin Auf. Jadi Ya'mur bin Auf ini teman-teman usianya sudah sekitar 120 tahun saat itu. Jadi memang dia dituakan dan dihormati di Mekah. Nah, kemudian setelah ditemukan, Ya'mur bin Auf bertanya kepada Qusay, apa yang mendasari atau sebagai alasan kamu untuk mengambil kekuasaan dari anak turunannya Raja Hulail ini? Kemudian Qusay menjawab bahwasanya sudah kita ketahui secara bersama bahwasanya asal-usul Mekah ini berasal dari kakek buyutku, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang menikah dengan suku Jurhum, suku pertama yang mendatangi kota Mekah. Karena alasan Qusay bin Kilab itu, tentu saja ipar-iparnya tidak bisa menolak, dan Ya'mur bin Auf pun membenarkan itu. Akhirnya kekuasaan Mekah berpindahlah ke Qusay bin Kilab. Nah, dari itulah sebagai penguasa Mekah, salah satu hal besar yang dibuat oleh Qusay bin Kilab selama dia berkuasa itu pembangunan Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu semacam auditorium ya teman-teman. Jadi kalau ada berita kelahiran bisa diumumkan di Darun Nadwah. Ada kabar perkawinan juga bisa dilakukan di Darun Nadwah. Jadi banyak hal-hal atau kegiatan yang bisa dilakukan di Darun Nadwah ini. Nah, Qusay bin Kilab ini memiliki beberapa anak. Dua di antaranya yang kita akan bahas ya teman-teman. Anak pertama beliau bernama Abdudar. Kemudian anak selanjutnya diantaranya ada yang bernama Abdu Manaf. Kenapa cuma mengambil dua? Karena dari sinilah nanti akan mengerucut kepada kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdudar ini sebagai anak pertama yang seharusnya mewarisi kekuasaan dari ayahnya Qusay bin Kilab tadi, tetapi banyak memiliki keterbatasan atau kelemahan secara fisik ataupun secara keahlian. Jadi banyak kurangnya Abdudar ini. Adiknya bernama Abdul Manaf itu sangat menonjol sekali kelebihannya. Jadi mempunyai fisik yang kuat dan banyak sekali keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, akhirnya melihat keterbatasan dari anak pertamanya tadi, Abdudar itu menuliskan surat wasiat yang isinya jika nanti dia meninggal, yang akan meneruskan kekuasaannya atau menjadi penguasa Mekah saat itu, ya Abdudar, bukan saudara-saudaranya yang lain. Itu anak pertamanya, Abdudar tadi. Nah, betul sekali. Ketika Qusay bin Kilab meninggal, berdasarkan warisan itu, akhirnya Abdudar diangkat menjadi penguasa Mekah. Kemudian setelah Abdudar wafat, anak-anaknya merasa memiliki semacam wewenang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya. Tapi dari sisinya Abdul Manaf, tadi saudaranya Abdudar, juga memiliki keturunan. Mereka protes bahwasanya Abdudar itu diangkat berdasarkan surat wasiat, bukan berdasarkan keterampilan atau kelebihan-kelebihannya. Akhirnya diputuskanlah supaya tidak terjadi keributan, makanya diputuskanlah Abdudar itu bertanggung jawab terhadap pengurusan Mekah dan Darun Nadwah. Sedangkan keturunan Abdul Manaf itu bertugas atau bertanggung jawab terhadap pengurusan haji. Tempat menginapnya, makannya, minumnya itu kembali ke keturunannya Abdul Manaf. Nah, dari sini teman-teman, dari Abdul Manaf ini, pernikahan Abdul Manaf ini, itu ada beberapa keturunannya. Jadi kita cuman ambil dua. Yang pertama itu Hasim, terus Muthalib. Nah, dari Hasim ini, Hasim menikah. Dari pernikahan Hasim ini, dapatlah anak yang bernama Saibah. Saibah, teman-teman. Nah, jadi kalian garis bawahi, Saibah ini siapa? Nantinya kalian pasti, oh, tahu Saibah itu beliau ini. Nah, Hasim ini menikah dengan perempuan keturunan bangsawan dari suku lain. Jadi saat terjadinya perceraian, istrinya ini yang keturunan bangsawan ini, dia lebih berhak terhadap pengasuhannya Saibah. Jadi Saibah ini dibawa oleh ibunya pergi ke kampung halamannya. Jadi Saibah ini pergi dari kota Mekah, keluar ikut ke tempat suku menetapnya suku ibunya tadi.
Nah, saudaranya Hasyim yang bernama Muthalib tadi, Muthalib ini punya kebiasaan bepergian keluar Mekah dan kembali ke Mekah selalu membawa budak. Budak ini bisa untuk diperdagangkan, bisa memang untuk keperluannya sendiri. Nah, pada suatu saat itu, Muthalib pergi ke kampung ibunya Saibah. Saibah tadi keponakannya, anak dari saudaranya Hasyim ini. Jadi saat sampai ke tempat atau kampung halamannya Saibah ini, kakak iparnya, Muthalib menyatakan tujuannya datang ke sini. Jadi bahwasanya dia ingin membawa Saibah untuk kembali ke kota Mekah, karena Saibah ini mewarisi kekuasaan juga di Mekah dari keturunannya Abdul Manaf. Tentu saja ibunya Saibah tidak tinggal diam, membiarkan Muthalib membawa anaknya Saibah kembali ke Mekah. Tapi dengan bijaksananya akhirnya dibuatlah keputusan, kita tunggu pilihan dari Saibah itu sendiri. Akhirnya Saibah ditanya, mau menetap ikut bersama ibunya di kampung halaman ibunya atau ikut pamannya Muthalib kembali ke Mekah. Nah, disinilah Saibah mengambil keputusan untuk ikut pamannya Muthalib kembali ke Mekah. Nah, karena kebiasaan Muthalib tadi, setiap dari bepergian dan kembali ke Mekah selalu membawa budak, dan pada saat itu Muthalib membonceng Saibah di belakang untanya. Jadi ketika memasuki Mekah, orang-orang berpikir dan menjuluki Saibah ini sebagai hambanya Muthalib. Jadi dalam bahasa Arab, hamba itu Abdul, makanya gelarnya menjadi Abdul Muthalib. Nah, sampai di sini pasti teman-teman sudah mengerti alur ceritanya. Jadi Abdul Muthalib ini nama sebenarnya Saibah, itu julukan Abdul Muthalib, inilah yang nantinya akan menjadi kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus teman-teman, setelah di Mekah, Abdul Muthalib kemudian menikah. Dari pernikahannya ini, Abdul Muthalib dikaruniai seorang putra bernama Harits. Ini baru satu putra ya teman-teman. Nah, saat baru memiliki Harits ini, Abdul Muthalib bermimpi. Jadi 4 hari berturut-turut kakeknya Rasulullah ini bermimpi. Di hari pertama dia mendengar suara, "Galilah sesuatu yang baik." Ketika Abdul Muthalib bertanya, apa yang baik itu? Suara itu menghilang. Kemudian di hari kedua, terdengar kembali di dalam mimpinya, "Galilah yang baik dan bermanfaat." Ketika ditanya apa yang baik dan bermanfaat, suara itu menghilang kembali. Terus di hari ketiga, beliau bermimpi lagi, "Galilah sesuatu yang terjamin." Sama seperti hari-hari sebelumnya, ketika ditanya, suara itu menghilang. Barulah di hari keempat, petunjuk mimpi itu semakin jelas. "Galilah Zam-Zam." Nah, ketika Abdul Muthalib bertanya, disebutlah ciri-ciri di mana letak sumur Zam-Zam itu. Pertama, letaknya berdekatan dengan busa yang bercampur dengan darah dan tanah. Kedua, di bawah patukan burung gagak yang berwarna putih. Dan ketiga, di sekitar situ atau di atas situ terdapat sarang semut. Akhirnya, karena merasa bahwasanya mimpi ini bukan mainan, bukan sekedar bunga tidur, akhirnya Abdul Muthalib berencana untuk mencari petunjuk mimpi ini. Kemudian dia keluar, berada di sekitaran Ka'bah. Nah, di sekitar Ka'bah itu, teman-teman, ada 2 patung. Patung Ishaq dan Nailah. Jadi sekilas tentang Ishaq dan Nailah ini. Jadi zaman dulu, jauh sekali dari zamannya Abdul Muthalib ini, Ishaq dan Nailah ini sebenarnya, Ishaq ini seorang laki-laki, dan Nailah ini seorang perempuan yang saling mencintai. Tetapi tidak direstui oleh kedua keluarga mereka. Akhirnya keduanya bersepakat untuk bertemu pada saat ingin melakukan ibadah haji di Ka'bah. Nah, disitulah terjadi sesuatu yang, maaf ya teman-teman, terjadilah perzinahan. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadilah keduanya menjadi patung. Jadi Ishaq ini pertama itu diletakkan di Bukit Safa dan Nailah di Bukit Marwah. Tapi pada saat Mekah dikuasai oleh Amr bin Luhai, karena dia tidak mengerti asal-usul Ishaq dan Nailah ini,
Dan Amr bin Luhai ini juga orang pertama yang membawa patung-patung dari luar Mekah. Akhirnya Ishaq dan Nailah diletakkan berdekatan dan dimintalah seluruh masyarakat Mekah atau siapapun yang datang ke Mekah untuk melakukan tawaf dan haji itu menyembah Ishaq dan Nailah. Nah, pada saat Abdul Muthalib berjalan di sekitaran Ka'bah mendekati patung Ishaq dan Nailah itu, di situ dia melihat seorang laki-laki sedang menyembelih seekor sapi. Jadi darah dari sapi itu letaknya di antara setengah dari antara Ishaq dan Nailah, kemudian mengalir agak ke bawah ke pasir yang lebih rendah, kemudian mengumpul di situ darah yang berbusa itu. Dan kemudian Abdul Muthalib melihat ada seekor burung gagak yang sedang mematuk-matuk dan di sayap burung gagak itu berwarna putih. Kemudian Abdul Muthalib pun merasa kakinya digigit oleh semut dan dia melihat di situ memang betul ada sarang semut. Akhirnya Abdul Muthalib merasa yakin bahwasanya inilah ketiga ciri dari petunjuk mimpinya, bahwasanya disitulah letak dari sumur Zam-Zam. Akhirnya dengan percaya diri Abdul Muthalib kemudian menggali. Dia berpesan kepada Haris jangan sampai ada orang lain yang mengganggu dia saat sedang melakukan penggalian tersebut. Tapi karena di situ letaknya dekat dengan Ka'bah yang selalu ramai, tentu perbuatan Abdul Muthalib ini menjadi perhatian oleh orang-orang di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka melihat dan berkata kepada Abdul Muthalib karena yang akan dikerjakan oleh Abdul Muthalib ini sesuatu yang mustahil, dan bahkan ada yang menganggap Abdul Muthalib ini sudah tidak waras ya teman-teman gitu. Tapi Abdul Muthalib tidak surut langkahnya karena komentar-komentar orang-orang di sekitarnya. Dia terus menggali dan akhirnya galiannya sampai kepada bibir sumur Zam-Zam. Nah, disitulah sumur Zam-Zam kembali ditemukan setelah ratusan tahun tertimbun atau hilang. Nah, melihat air yang keluar dan sangat banyak tanpa rasa malu, bangsa Quraisy tadi yang sudah mengatakan bahwasanya Abdul Muthalib sudah tidak waras lah, mereka juga mengklaim. Tentu saja Abdul Muthalib tidak mau tinggal diam ya teman-teman, karena menurut dia ini mimpi saya sendiri, petunjuknya datang kepada saya sendiri, dan saya pun menggalinya sendiri. Abdul Muthalib tidak mau, dia merasa bahwasanya itu milik dia karena usahanya sendiri. Akhirnya hampirlah terjadi peperangan atau pertumpahan darah di situ. Kemudian diputuskanlah mereka untuk mengambil semacam hakim atau penengah. Jadi hakim zaman dulu itu teman-teman masyhur sekali, biasanya seorang dukun yang populer. Jadi pada saat itu ada dukun wanita di Madinah yang sangat masyhur saat itu. Jadi mereka bersepakat, Abdul Muthalib dengan beberapa kepala suku untuk bertanya langsung ke dukun yang ada di Madinah ini, apa yang harus mereka lakukan dengan sumur Zam-Zam ini. Jadi pergilah Abdul Muthalib dengan rombongan beberapa kepala suku tadi, pergi ke Madinah. Dan ternyata sesampainya di Madinah, dukun wanita yang mereka cari itu sedang ada di Khaybar. Nah, jarak Madinah dan Khaybar ini tentu sangat jauh kalau ditempuh bukan dengan kendaraan seperti kita sekarang ya teman-teman. Nah, di tengah perjalanan, nahasnya mereka ini kehabisan bekal, terutama air minum. Jadi, akhirnya rombongan ini merasa putus asa, merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi, pasti akan mati di padang gurun pasir yang sangat kering dan tandus ini. Mau pulang ke Madinah jauh, ke Khaybar pun juga jauh. Akhirnya salah satu di antara mereka mengusulkan bagaimana kalau kita menggali kubur kita masing-masing. Paling tidak, kalaupun kita semuanya ini meninggal, masih bisa sempat tertutup kuburnya. Paling tidak hanya satu yang terakhir meninggal yang tidak dikubur. Nah, Abdul Muthalib merasa usul itu tidak bisa dia terima. Akhirnya dia kembali berusaha menaiki kudanya untuk kembali meneruskan perjalanannya.
Ternyata dihentakkan kuda, kaki kuda pertama Abdul Muthalib itulah terpancarnya air. Tentu hal itu memang sangat mereka tunggu-tunggu. Kemudian Abdul Muthalib minum dari air tersebut, memberi minum kudanya, dan memberi minum kepada rombongan kepala suku yang ikut tadi. Akhirnya atas kejadian itu mereka bersepakat bahwasanya memang air ini dan air Zam-Zam itu memang karunia Allah untuk Abdul Muthalib. Akhirnya mereka, Abdul Muthalib dan rombongannya ini kembali ke Mekah dengan keputusan air Zam-Zam hak milik dari Abdul Muthalib. Dari situlah teman-teman, akhirnya kekuasaan Mekah berpindah kepada kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, yang bernama asli Saibah bin Hasim bin Abdul Manaf. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi, begitulah kisahnya ditemukannya kembali sumur Zam-Zam yang sudah hilang selama ratusan tahun. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah-salah, boleh kalian tambah di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.